All right. Good evening, everyone. Before I start our lesson for today, I want to call your name one by one. All right. Mbak Anggun. Thank you, Mbak. Mbak Dewi. Thank you, Mbak Elise. Mbak Elise. Absent. Mbak Etik. Mbak Etik. No. Oh, if she is there, but she cannot talk. Mbak Ike. Thank you. Mbak Meliani. Absent. Mbak Muftia. Mbak Muftia late. Okay, thank you. Mas Muhammad Solihuddin Mukhtar. Absent always. Okay. Mbak Sriniarsi. Mbak Sriniarsi. Mbak Sriniarsi, are you there? No. Mbak Sulinda. Thank you. Mbak Sunarmi. Thank you. Mbak Yuli. Hasn't come yet. Alright. Mbak Sela. Okay. 10. Alright. I want to ask you before I begin our new course, our new lesson for today. Actually, do you still remember about what our lesson before? What we have learned in the last week? Is there anyone of you can remember what we have learned? Skimming. Itu siapa yang ngomong tadi, Mbak Sulinda ya? Mbak Sunarmi. Iya, Mbak Sunarmi. You said that we have learned about skimming. Alright, can you explain for us what is skimming? Alright, thank you very much, Mbak Sunarmi. I hope you don't read your book. Okay, I hope. Because I heard that it's really similar with our PPT before with your with your answer. Tapi sudah paham kan buat Mbak Sunarmi apa itu skimming? Tidak hanya pengertiannya saja. Insya Allah. Semoga ya. Kalau nggak paham bisa ditanya sernya ya, Mbak. Alright, thank you. Okay, any one of you who can explain again about skimming? What is skimming? Mbak Sunarmi said that skimming is the strategy of reading that we can find the text in the general meaning, or we can read quickly. Is there any one of you can explain about what is skimming? Ada yang lain yang menjelaskan tentang skimming? Atau lupa semuanya? Or do you forget? Hah? Atau semua lupa? Alright. Okay, Mbak Ike, thank you very much for your explanation. And now my question for you, how can we get the general meaning in the text? Mm-hmm. 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 That's it? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. That's good. Anything else? Ada lagi? Thank you very much for Mbak Ike. Yeah, it's very complete what Mbak Ike explains for us. Yeah, it's general idea we can find in the first sentence or in the last sentence or in the first paragraph.
And also, if we can find some pictures or some charts, some graphic, we have to recognize that in the skimming also we can find in the text, because if we find the picture or graphic, it explains more about the text. Oke, itu sangat menjelaskan apa yang kita dapatkan di dalam teks tersebut. Jika kita menemukan gambar ataupun grafik atau tabel. Oke? Oke. Alright, so I want to ask again, why we should find in the first or in the last? Hello? Any one of you can answer my question? Why we can find in the first sentence or in the last sentence of paragraph or in the story? Kenapa kita harus menemukan di paragraf satu atau kalimat pertama ataupun kalimat terakhir? You can answer that one. Hello? Oke, kenapa kita bisa menemukan di paragraf pertama atau kalimat pertama ataupun di kalimat terakhir? Who can answer? That's good. That's good point from Mbak Ike. Yeah, usually it's for in the sentence, in the first sentence or in the last sentence. But my question, why? Why we can find in the last? And usually, what is it called in the last sentence? Apa biasanya kita panggil jika di dalam general itu kita temukan di dalam kalimat terakhir? Apa biasanya kita panggil? Biasanya kita panggil itu adalah conclusion atau kesimpulan yang kita dapat dari sebuah cerita itu, ya enggak? Okay, so my next question. What are the differentiates between scanning and skimming? Apa perbedaan dari skimming dan scanning? Hello? Oh, that's Mbak Etik? Okay. Okay, I can hear your voice right now. Okay, can you explain for us what is skimming or scanning? Yeah, I can sure. Not scanning, scanning. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. That's it? Iya, benar sekali kata Mbak Etik. Tapi buat Mbak Etik, kalau kita menjelaskan itu, kalau you said that if you want to find like address in the text, maybe we can say that is a keyword. Itu merupakan sebuah kata kunci, ya, kata kunci. Kata kunci itu ada banyak, ya enggak? Berupa nama, berupa tanggal, berupa umur, berupa rumah, tempat tinggal, ya enggak? Ya, seperti itulah. Jadi itu namanya keywords kalau untuk scanning. Tetapi kalau untuk skimming tadi apa? General ID? Iya, general idea. Oke? Sudah paham? Have you understood what I'm talking about here? Do you understand? Sudah paham?
Hello, apakah ada orang di sana? Yes, itu kalau apakah masih ada pertanyaan? Do you still have any question about skimming? Hello? No, nothing. Okay, please answer my question so that I know you have already understood or not. Okay, so that we can continue our lesson. Okay? Hello? Oke, saya mau mereview tentang tugas-tugas yang sudah dikirim untuk tas 3, untuk tas yang udah ketiga kalinya. Yang sudah kirim itu mohon diperhatikan namanya ya. Mbak Sulinda, Mbak Meliani, Mbak Dewi, Mbak Elis, Mbak Sri Miyarsi, Mbak Etik, Mbak Sheila. Iya, ada 7 mahasiswa yang sudah mengirim. Dan tetapi ada beberapa mahasiswa yang saya temukan dia menjawab atau beberapa mahasiswa itu menjawab hanya pilihan gandanya saja. Contoh, the answer is 1, A, 2, B, C, D. Just like that. Hanya seperti itu. Aha. Itu siapa? Oh iya, Mbak Ike. Iya, maaf saya kelewatan Mbak Ike. Iya, tetapi saya temukan ada beberapa mahasiswa hanya menjawab 1 A, 2 B, 3 C. Gimana sih? Atau kurang jelas pertanyaannya. Tapi beberapa mahasiswa juga menjawabnya benar loh. Atau memang benar-benar nggak mau ngerjain tugas atau gimana? Atau nggak ada tugas, nggak ada waktunya untuk ngerjain tugas? Atau pertanyaan sir, tugas yang diberikan sir itu berat nggak? Halo? Enggak kan? Jadi kalau itu sir kasih tugas itu untuk melatih membaca dan memahami apa yang sudah dibaca itu. Kalau memang keberatan, bisa kita ganti lagi gimana? Enggak ya? Oke, thank you. I'm still waiting about your task. Sir masih tunggu juga buat teman-teman yang tidak mengirim, yang belum mengirim. Semoga bisa dikirim lagi ya. Biar juga Sir bisa pertimbangkan nilainya. Oke? Hello? Okay, thank you very much. Alright, now we have to start our new topic. That's Module 5. It's about previewing and predicting. So, we will learn about this course, this lesson for tonight. And there I see for our curriculum in Indonesia Open University, in reading 1, you have already learned about this course or this topic, don't you? Ya, sudah dipelajari kan? Ya, so my question, what you have learned about previewing and predicting in reading 1? Apa yang sudah dipelajari di dalam reading 1 tentang topik ini? Halo? Tapi sudah dipelajari, kok masih diam ya? Atau lupa? Nggak dipelajarin lagi? Suara seri itu putus-putus ya? Mungkin hanya untuk Mbak Etik saja suara ser putus-putus. Atau untuk semua? My voice is not really clear. You cannot see my? Alright, if you cannot see my PPT, I will send it right now, okay? To our Facebook chat. Oke. Jadi, siapa yang sudah pelajari tentang previewing and predicting di reading 1? Semua ya? Sudah dipelajari ya?
Sudah kan? Udah lupa. Hanya sedikit saja. Jadi ini suara halo? Ada ditimbun. Jujur sekali buat Mbak Etiknya, nggak apa-apa daripada tidak jujur. Nah, jadi pertanyaan Sir dulu. Ini bisa didengar suara Sir kan? Dengan jelas? Putus nyambung ya? Kenapa nggak bisa di-download? Itu di-downloadnya dari handphone atau dari laptop? Masa sih? Padahal, kenapa ya? Coba Sir akan upload ke dalam dinding grup kita. Makanya jangan Facebooknya yang dibuka. Oke, sudah Sir upload, bisa di-download, oke? Oke, sudah bisa di-download. Oke lah. Mungkin karena cuaca yang tidak baik di Taiwan dan juga karena topan meranti, Sir pikir itu agak terganggu ya untuk sinyal malam ini. Oke lah. Jadi kita lanjutkan saja. Kalaupun suara Sir kurang jelas, mungkin bisa dilihat nanti untuk di YouTube, oke? Oke. Nah, yang sudah pelajari tentang previewing and predicting, yang masih ingat siapa yang bisa menjawab pertanyaan Sir apa yang sudah dipelajari? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu previewing dan predicting di reading 1? Halo? Halo? Nggak ada yang ingat sama sekali ya? Atau memang benar-benar lupa? Halo? Anyone's there? Ada gak seseorang di sana? Oke. Mantul suaranya ya, aduh. Gimana ya? Nggak bagus sinyalnya. Suaranya mantul ya. Siapa yang bisa jawab apa itu preview? Ya, Mbak Ika dulu. Apa itu Mbak Ika? Apa yang bisa dijelaskan oleh Mbak Ika tentang preview? Mengidentifikasi teks. Ada lagi? Ada tadi yang mengatakan bahwa preview merupakan sejenis scanning. Ada lagi? Teknik membaca dari gambaran teks. Ada lagi?
Iya, benar sekali yang dikatakan baik ke iya. Bagaimana dengan predicting? Itu siapa yang jawab meraba-raba? Maksudnya meraba-raba bagaimana, Mbak? Apanya yang diraba, Mbak? Mbak, siapa yang mengatakan tadi bahwa predicting merupakan meraba-raba? Ya jelas, Mbak. Kalau kita menjelaskan itu jangan tanggung-tanggung, Mbak. Predicting itu merupakan meraba-raba. Meraba-raba itu dalam ada banyak pengertiannya, Mbak. Meraba-raba hanya untuk memegangi, tidak dibaca, ya enggak? Ya, mengira-ngira atau menebak. Oke? Ya, benar sekali. Masih ingat ternyata di reading 1 pelajarannya. Gitu dong. Kalau sudah selesai mata kuliah reading 1, jangan bukunya ditiduri. Jangan tidurnya dibuat jadi bantal gitu loh bukunya. Oke? Oke lah, kita mulai ya. So, now we want to talk about or we want to discuss about module 5, that's about previewing and predicting. Alright, so for the skill, what we have learned, what we will get for this course, for this lesson, kita akan mendapatkan skill khusus itu seperti previewing, keterampilan membaca. Keterampilan membaca kita akan mendapatkan previewing dan scanning, guessing words, dan skimming. Nah, seperti yang dikatakan oleh mbaknya tadi bahwa itu merupakan scanning dan juga skimming. Nah, guessing word juga. Nah, kalau previewing kan itu kita harus membacanya dulu atau kita membacanya dulu semua atau sebagian atau melihat judulnya saja. Kalau untuk previewing. Halo Mbak, kalau kita membaca sebuah teks, kalau kita mau untuk mereview, apakah kita harus membaca semuanya atau hanya membaca judulnya saja? Tidak membaca semuanya. Kenapa Mbak? Mbak Dewi, kenapa Mbak kita tidak membaca semuanya? Nah, benar sekali kata Mbak Dewi-nya. Iya, seperti itu juga. Dan juga ketika kita mereview, pasti di dalam pikiran kita, what we want to look for. Ya, or what is it about. Di dalam pikiran kita itu pasti sudah ada di dalam benak kita menanyakan, ini tentang apa ya? Iya enggak? Ini tentang apa ya? Jadi, di dalam review itu kita hanya membaca sebagiannya saja. Lalu kita akan mendapatkan reviewnya. Tidak untuk semuanya saja, tidak semua teksnya. Oke? Nah, tujuan kita mempelajari untuk lesson ini adalah atau pelajaran ini adalah pertama, we can identify the information in the text by doing previewing. Jadi, tujuan pertama kita dapat mengidentifikasi informasi teks yang di dalam teks melalui preview. Oke, namanya juga preview, iya enggak? Pre dan view. Sebelum dan view. Apa view? Apa artinya view? Melihat. Nah, melihat dalam arti di sini bukan melihat seperti itu saja, tetapi membaca sebagian. Namanya juga melihat kan? Sebelum membaca. Oke, atau sebelum membaca lebih lanjut. Oke, tujuan yang kedua ini juga kita akan mendapatkan bahwa di dalam preview, we can mention that information from the text by using preview. Kita dapat menyebutkan informasi di dalam teks melalui atau menggunakan preview. Dan yang ketiga, kita dapat menebak. We can guess the text with the verbal or non-verbal sign in the text. Jadi di dalam preview juga kita dapat menebak. Ingat ya, menebak. Baik itu di dalam verbal ataupun non-verbal.
Di sini artinya nonverbal merupakan seperti gambar, chart, atau table. Nah, kalau kita mendapatkan sebuah gambar, biasanya kita tebak nggak itu tentang apa gambarnya? Iya kan? Biasanya jika kita melihat sebuah gambar sepeda, apalah yang bisa ditemukan, apalah yang bisa direview dari sepeda itu? Production, apalagi made in, ada lagi apa Mbak? Halo Mbak, apa tadi Mbak katanya? Iya, mungkin ada yang menggunakan loudspeaker gitu. Iya, mungkin ada yang menggunakan loudspeaker, jadi agak mantul gitu suaranya. Memungkinkan ada yang menggunakan loudspeaker di antara mahasiswa reading 2. Oke, mungkin bisa digunakan pakai headsetnya saja. Bisa digunakan headsetnya saja lebih baik. Oke? Oke lah. Tadi kita ingin mereview sebuah sepeda. Bagaimana kita mereviewnya? Yang pertama tadi, what about the production? About apa lagi? The function, apalagi? Specification, apalagi? Ya, benar sekali. Itulah merupakan sebuah preview. Dan terkadang di dalam preview ini kita kan mau menebak. Ya enggak? Mau menebak. Contohnya, ini fungsi untuk sepeda ini bisa enggak dibawa ke bebatu-batuan gitu. Bisa enggak ke dalam yang berair gitu. Atau di dalam becek-becek, di jalanan becek. Ya enggak? Namanya juga preview. Oke, hanya dilihat di dalam luarnya saja. Ya enggak? Oke? Alright, we can go. So, preview. Apa itu sih pengertian preview? Apa sih pengertian? What is the definition of previewing? Ada yang tahu? Apa definisi atau pengertian dari previewing? Halo? Ada nggak yang mengerti? Ada nggak yang tahu apa itu pengertian dari previewing? No one knows? Means looking for information before you read. Sepertinya ada yang melihat PPT nih. Iya kan? Dilihat PPT sir kan? Iya, di share. Ya kan, tapi kan bisa juga digunakan by your own sentence, menggunakan kata-kata sendiri. Oke, jadi nggak kejutan lagi ya. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi tadi yang mengatakan nggak bisa nampak itu PPT-nya, sir. Jadi gimana? Apakah nggak perlu nggak share? Hah? Oke lah, nggak apa-apa. Itu mungkin sudah usaha yang baik mungkin. Oke. Jadi di dalam previewing ini adalah terdiri dari beberapa kata seperti pre, view. Itu suara siapa itu? Itu tiba-tiba ada yang kenyang loh. Mungkin lah. Oke lah.
Jadi ini arti previewing ini ada terdiri dari beberapa kata. Yang pertama pre, view. Halo? Suaranya mantul ya? Ya udah nggak apa-apa. Mungkin karena sinyal saja itu. Mohon maaf atas kesalahan teknis ini. I'm very sorry. Maybe we can continue for our lesson, even though our connection is not really good. Oke? Oke, jadi mau apa dikata, karena sinyalnya yang tidak bagus, mohon maaf, Sir harus lanjutkan ya. Oke lah. Jadi, pengertian dari previewing adalah means looking for information before you read. And then the second, helps you read faster and understand better. And then the third, based on the context. Jadi artinya, looking for information before you read. Jadi sebelum kamu baca untuk melihat informasi. Nah, ada beberapa kata seperti pre, itu artinya sebelum, dan view artinya untuk view, melihat atau membaca. Oke, jadi sebelum membaca. Oke, jadi ini merupakan juga sebuah strategi di dalam membaca agar membaca cepat dan memahami lebih baik. Tapi harus berdasarkan konteks. Apakah mungkin kita mempreview sebuah teks itu tidak berdasarkan ceritanya? Impossible kan? Contoh, kita ingin mereview cerita dari Harry Potter. We want to review about the story of Harry Potter. But after we review, we have the conclusion like this. Harry Potter, the name of the devil in this story. Apakah itu benar? Salah kan? Namanya juga review harus berdasarkan konteks. Oke? Oke. Alright, please take a look of this book. So, the illustration, ya ini ada filmnya. So, the illustration you buy of a book. Jadi, ilustrasinya ini, kamu ingin membeli sebuah buku. Nah, please make the review of this book. Please make the preview. Gunakan strategi preview untuk membeli sebuah buku ini. Bagaimana caranya? Melihat judul, terus apa lagi? The author. Ada lagi? Iya, ayah, itu sepertinya ada di slide juga itu. Aduh, gimana sih? Ayo. Ingat itu loh, Sir ingat loh. Iya. Jadi, Sir gini loh. Sir juga share itu, tetapi jangan itu langsung dicaplok atau dilihat. Gimana gitu katakannya. Diganti gitu loh, jangan terlalu original. Oke. Nah, jadi kan tadi ada yang mengatakan bahwa sebelum kita membeli buku ini pasti kita mereview dulu kan, preview dulu kan. Pertama dari judulnya. Terus dari autornya, terus dari mungkin ketebalan bukunya dan harganya. Dan apakah juga ini bestseller, ya enggak? Nah, oke. Sudah paham? Oke. So, in preview, jadi di dalam previewing, in your mind you have to put and you have to stick that what is the text or the book about. Jadi di dalam pikiran kita pasti sudah ada memiliki pertanyaan, apa sih buku ini? Apa sih teks ini? Oke? Sudah ada di dalam pikiran kita sehingga kita
bisa melakukan previewing. Sudah ada merasa penasaran gitu loh, curious, oke? Sudah ada merasa penasaran sehingga we can read and we can do the previewing. Oke? Alright. So, in previewing, we do. Yang harus kita lakukan di dalam previewing adalah yang pertama, title. Kenapa kita harus melakukan previewing di dalam title? Why we should do in previewing of the title? Kenapa? Because what? Alright, because it makes the reader to be curious. Is it good, interesting, or not? Okay, that's good. Ada yang lain? Greget gitu. Bahasa Inggris greget apa? What is the English of greget? Ayo Mbak Etik. What is in English greget? Iya, jangan dibilang greget ya. Greget gitu. Curiously, dengan penasaran ya. Oke. Terus itu aja Mbak. Okay, thank you. Yeah, that's very true. Actually, we want to buy, or if you want to read about the text, actually we have to see about the title first, so that it is to make our Kenapa sinyalnya nggak bagus ya? Mungkin pelan-pelan saja ya. Because if you want to read about the title, like our friend said, that it determines that is it very interesting or not about the story, okay? Apakah ini ceritanya menarik atau tidak? Okay? And then the second, about the author. Kenapa kita harus previewing about the author of the text? Kenapa kita harus melakukan previewing the author of the text? Iya, benar. If the author is very popular, it can make us to be interested to read. Iya enggak? Sudah semakin menarik, kita semakin menarik untuk membacanya, iya enggak? Okay, so in number 3, fiction, is it fiction or non-fiction? Apakah ini fiksi atau non-fiksi? Iya enggak? Atau genre of the text-nya? Okay, and the number 4, what do you predict that this a book about? Setelah kamu baca tadi tentang title-nya, author-nya, tentang genre-nya, di dalam pikiran kamu pasti terdapat ini prediksinya ini tentang apa ya, sekali lagi. Ya, lalu yang kelima, list some adjectives which are found that in the reviews on the back cover of the book. Apa artinya nomor 5 ini? List some adjectives. Ini apa artinya? Pasti kalau kita menemukan adjektif itu artinya kata-kata sifat. Seperti apakah bukunya ini bestseller? Artinya bestseller itu kan adjektif. Ya enggak? Apakah juga bukunya is it very thick or is very expensive or is very cheap? Biasanya kan kita mendapatkannya itu di dalam belakang cover bukunya itu, iya enggak?
Okay, that's right. Okay, number 6. Would you like to read this book? Why? Setelah kamu sudah mereview buku-buku itu atau teks itu, apakah kamu ingin membaca lebih dalam tentang buku ini atau teks ini? Kenapa? Pasti ada alasannya itu, iya enggak? Okay? Alright. So, how about the text? Bagaimana dengan teksnya? Pertama tadi serupa, kalau ada judul kita harus membaca judulnya. Yang kedua itu see the picture. That's optional. Jika terdapat di dalam teks picture, graphic, chart, kita bisa juga untuk preview itu. Tetapi ini merupakan optional, artinya optional pilihan. Terkadang di dalam teks itu, kita bisa menemukan gambar atau tidak menemukan gambar. Makanya disebutkan optional atau pilihan. Itu tergantung si penulisnya. Apakah ada gambar atau tidak. Nah, yang ketiga, jangan lupa untuk read the first sentence from the first paragraph or every paragraph. And the number 4, read the last sentence from the last paragraph. And then number 5, note the name, date, and numbers. Ya, note the name, date, and number. Jadi, harus ditekankan bahwa kalau ada di dalam teks nama, tanggal, nomor, atau sebagainya, itu harus kita garis bawahi karena itu merupakan keywords. Terkadang itu menunjukkan bahwa preview untuk menunjukkan nama, tanggal itu sangat penting di dalam sebuah teks tersebut. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Do you have any question so far? Okay, nothing? No? Okay, thank you very much. Okay, please let's see the example page 5.2. Ayo, lihat contoh halaman 5.2. Sudah dapat? Jadi di dalam preview ini merupakan juga sebuah assessment. Apa itu assessment? Sebuah penilaian terhadap sebuah teks atau di dalam sebuah buku. Okay? Okay, so let's see the example page 5.2. So, my question, what is the text about? Tentang apa teks ini? Siapa yang bisa jawab? Ada yang mengatakan pergerakan bursa, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan bisnis, ada lagi, apakah ini tentang gosip? Kenapa bukan? Ada yang bisa menunjukkan? Siapa yang mengatakan itu? Who's speaking? Okay, come on Mbak Etik. Why do you say this is not about gossip? Ya, kurs uang. Terus, itu saja Mbak. Nah, saya mau tanya dulu kepada mahasiswa reading 2. Pertanyaan sir tadi kan, is it about gossip? Nah, itu kan pertama pertanyaannya. Nah, jadi kalau pertanyaannya tentang gosip, nah kita harus langsung melihat judul dari teks ini. Apakah ini tentang gosip atau tidak? Pasti sudah ketahuan, iya enggak? Pasti dari judulnya saja kita perhatikan yang pertama, iya enggak? Makanya kita mengatakan bahwa teks ini tidak tentang this is not about the gossip, iya enggak? Makanya ada tadi beberapa mahasiswa mengatakan bahwa teks ini tentang bursa, tentang bisnis. Kenapa? Karena sudah dilihat dari judul, iya enggak? Betul tidak? Nah, so I want to ask you about how many articles that we can find on this article. How many articles? How many subtitle or how many title that we can find in this text?